Oke, lanjut. Nah, ketika si padatan itu terdispersi di dalam air ataupun cairan lain terdispersi di dalam cairan lainnya, itu akan ada suatu fenomena distribusi elektron atau bisa kita sebut dengan electrical double layer atau bahasa Indonesianya lapisan listrik ganda. Lapisan listrik ganda. Ini contohnya. Misal ada suatu padatan, dia kontak dengan cairan polar yang mengandung ion. Nah, si padatannya ini nanti dia akan terabsorpsi molekul positif atau kation yang ada di cairan. Jadi kan cairannya mengandung banyak ion nih. Cairannya mengandung banyak ion. Ketika padatan masuk, dia akan ditempeli oleh banyak kation. Nah, karena di sini ada banyak kation, lapisan ini dinamakan potential determining ion atau ion penentu. Pokoknya apa ya sebetulnya? Pakai bahasa Inggris saja ya. Potential determining ion. Di mana kationnya semua terabsorpsi di permukaan. Nah, karena di sini banyak muatan positif, jadi muatan negatifnya nanti dia akan tertarik mendekati muatan positif ini. Namun jumlahnya ini masih belum seimbang. Jadi ini positifnya ada berapa, negatifnya lebih sedikit kan jumlahnya. Nah, kemudian dari B sampai C ini, dia merupakan suatu lapisan yang akan menetralkan lapisan ini. Jadi di lapisan ini tuh negatifnya lebih banyak, positifnya lebih sedikit. Jadi secara umum sampai C aksen ini dia sudah mulai netral. Artinya komposisi positif dan negatifnya itu sudah sama. C ke D dan seterusnya itu dia seragam. Positif dan negatifnya sama jumlahnya. Nah, electrical double layer ini itu kita definisikan ada dua. Ada yang first layer. First layer itu atau lapisan pertama itu A sampai B, dan second layer itu B sampai C. Makanya dua lapisan elektrik atau electrical double layer. Karena ada satu lapis, ada dua lapis. Nah, ini tuh gunanya di mana sih? Gunanya adalah ketika tadi sistem misalnya emulsi ataupun suspensi. Semakin besar perbedaan, semakin besar muatan yang ada di sini, maka dia itu akan cenderung saling tolak-menolak antar partikel lainnya. Misalnya nih, di sini kan dia kebanyakan positif ya. Positif 2 misalnya. Partikel yang sama lain pun pasti kan positif 2. Positif dengan positif dia akan saling tolak-menolak, ya kan? Kemudian positif 10 sama positif 10, dia pasti tolakannya akan semakin besar. Nah, semakin besar gaya tolak-menolaknya itu, maka kecenderungan sistem suspensi itu akan beraglomerasi atau akan bergabung satu sama lain selama proses penyimpanan dia kecil. Maka suspensinya akan semakin stabil. Jadi sebisa mungkin muatan electrical double layer-nya itu cukup tinggi nilainya untuk menjaga kestabilan suspensi atau emulsi tadi. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan potensial Nernst dan potensial zeta. Potensial
NERTS itu merupakan suatu potensi pada si potensial determining ion. Jadi si A aksen. Sedangkan NERTS itu adalah perbedaan antara aktual dan elektronetral. Jadi kalau NERTS itu di sini, kalau zeta perbedaan antara B ke C dan C ke D. Iya. Nah, si zeta potensial ini sebenarnya bisa kita ukur pakai suatu alat. Dia juga tadi yang menentukan kestabilan sistem dispersi agar dia tidak terflokulasi. Terflokulasi itu maksudnya tergabung satu sama lain. Ada yang mau ditanyakan dulu, Kak? Ada yang bingung? Kalau ada yang bingung, saya tanya. Ada yang mau jawab? Apa sih yang dimaksud dengan tegangan permukaan? Silakan satu orang. Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Silakan siapa? Indi. Oke. Ya, Bu. Tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang yang harus diberikan sejajar dengan permukaan sehingga mengimbangi keseluruhan tarikan ke dalam. Seperti itu, Dalam Bu. dan keluar ya. Ya. Oke. Ada yang mau sebutkan gimana caranya kita mengukur tegangan permukaan? Selain Indi. Ada yang mau jawab? Putri Anggun hadir? Cek, tidak hadir? Tiga belas. Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Silakan. Siapa? Indi, Bu. Selain Indi, ada lagi? Saya, Bu. Boleh siapa namanya? Anita. Oke, silakan. Cara mengukur tegangan permukaan bisa dengan kapilari raise method atau kenaikan pipa kapiler dengan rumus Y sama dengan setengah RH Pro kali G. Oke. Ada yang mau menambahkan? Satu lagi kita bisa ukur pakai apa? Oke, kita review sedikit ya. Tadi
pengertian tegangan permukaan sudah dijelaskan oleh Indi. Kemudian cara mengukurnya tadi ada kenaikan pipa kapiler dan cincin Dunoy yang kita bahas. Kemudian fenomena antarmukanya ada fenomena antarmuka liquid dan fenomena antarmuka solida. Nah, fenomena antarmuka liquid tadi ada yang positif adsorpsi, ada yang negatif adsorpsi. Kemudian bisa kita manfaatkan untuk tadi surfaktan dan sistem HLB untuk emulsi. Kemudian antarmuka padatan gas itu nanti kita bisa ke proses adsorpsi juga. Itu kaitannya dengan penyerapan gas pada suatu partikelnya misal partikel obat. Kemudian fenomena antarmuka padatan dengan cairan. Tadi contohnya ada activated carbon aktif, dan proses wetting, proses pembentukan busa dan agen anti busa, juga proses pembersihan pengotor, misalnya pada proses detergensi. Kemudian jangan lupa ada sifat electrical double layer. Itu nanti ada potensial zeta dan potensial max. Itu dulu untuk pertemuan hari ini. Silahkan, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, boleh dikerjakan tugasnya. Tugasnya dikumpulkan hari ini ya. Dikumpulkan hari ini, nanti saya bikin di Selasa. Hanya ada 2 soal, dan satu lagi mind map. Tolong bikin mind map untuk pertemuan hari ini. Semuanya dikumpulkan di Salsa ya. Hari ini jam 23.55 saya setting cut-off-nya. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.